Sahabat semuanya, di balik megahnya pembangunan yang kita nikmati setiap hari, ada ribuan tangan yang bekerja tanpa banyak dikenal. Mereka berjuang di tengah panas, debu, dan risiko demi memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satunya adalah para buruh pabrik kapur. Dalam video kali ini, Kang Deddy Mulyadi kembali mengunjungi sebuah pabrik kapur yang beberapa waktu lalu pernah ia datangi. Kedatangan beliau bukan sekadar untuk menyapa, tetapi ingin memastikan apakah kondisi para pekerja sudah berubah menjadi lebih baik. Begitu memasuki kawasan pabrik, hamparan batu kapur terlihat memenuhi area. Asap putih mengepul dari tungku pembakaran, sementara debu beterbangan mengikuti arah angin. Pemandangan ini mungkin sudah biasa bagi para pekerja, tetapi bagi orang yang baru datang, suasana tersebut langsung terasa begitu berat. Setiap hari mereka bekerja di lingkungan yang penuh debu. Baju yang semula bersih berubah menjadi putih. Rambut, wajah, bahkan kulit mereka dipenuhi serbuk kapur. Tidak hanya itu, rumah-rumah warga yang berada di sekitar pabrik pun mengalami hal yang sama. Atap rumah yang dulunya berwarna merah perlahan berubah menjadi putih. Dinding, halaman, hingga pepohonan ikut tertutup lapisan debu tipis. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas pabrik membawa dampak yang cukup. Namun di balik semua itu, Kang Deddy tidak langsung menyimpulkan sesuatu. Beliau memilih berbincang langsung dengan para pekerja, karena seringkali jawaban yang paling jujur datang dari mereka yang menjalani kehidupan tersebut setiap hari. Saat berbincang, suasana berlangsung santai. Para buruh menjawab pertanyaan demi pertanyaan dengan apa adanya. Tidak ada yang dibuat-buat. Mereka menceritakan bagaimana rutinitas bekerja sejak pagi hingga sore, menghadapi panas tungku dan debu yang hampir tidak pernah berhenti. Kemudian muncul satu pertanyaan yang paling ditunggu banyak orang. Bagaimana soal gajinya? Jawaban para buruh cukup mengejutkan. Mereka mengaku bahwa upah yang diterima sudah sesuai dengan. Pernyataan ini tentu menjadi kabar yang cukup melegakan. Di tengah banyaknya pemberitaan mengenai pekerja yang menerima upah di bawah standar, pengakuan para buruh ini memberikan gambaran bahwa masih ada perusahaan yang berusaha memenuhi kewajibannya kepada para pekerja. Meski demikian, pekerjaan mereka tetap tidak bisa dikatakan ringan. Upah yang layak memang penting, menjadi hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Jujur, punya gaji berapa? Nggak boleh ngebohong, ini kesejahteraan Bapak. Bayar batu barat aja, punya berapa? 39. 39? Nah, udah gitu. Oh, gajinya 2 mingguan? 2 minggu sekali, Pak. Sekali. Ya, minggu ada periodona Pak, tuh lihat aja. Periodona ada 2 juta? 2 juta periodona itu. Bukan, Pak. Bapak di sini apa? Mandor. Ada nggak di ketentuan gajinya 2 mingguan? Oke, Bapak sudah kerja berapa bulan? Udah lama Pak. Udah berapa lama? Udah hampir tahun 2000. Nah, di sini sebagai karyawan apa? Tetap. Karyawan tetap. Kak, Pak, saya nanya ke Bapak mandor. Kalau karyawan tetap gajinya mingguan? Kalau di sini mingguan 2 minggu sekali. Ya, Karyawan tetap. Ya. Oke, berarti nanti kalau berhenti dapat pensiun. Dari mana pensiunnya? BPJS. BPJS. Berapa bayar BPJS ketenaga kerjaan? BPJS ketenaga kerjaan dipotong dari gaji Bapak nggak? Ya. Iya. Ada. Ya udah kan, artinya Kesehatan ada. BPJS ketenaga kerjaan dipotong dari gaji Bapak. Artinya perusahaan harus mentaati ketentuan yang dijalankan. Kartu BPJS-nya lihat. Ya, itu loh. Ada ya. Ada. Nah, nanti saya cek, saya gini keliling itu untuk nolong warga agar perusahaan-perusahaan itu mentaati aturan, bayar karyawan sesuai dengan ketentuan, gitu loh Pak. Terus kemudian jaminan hari tuanya harus ada, jaminan kesehatannya harus ada, perusahaannya harus taat pada lingkungan, jangan bikin debu berterbangan di mana-mana. Genteng jadi putih, orang kena ispa. Yang punya perusahaannya orang mana di sini? Orang Bandung. Bandung. Pemilik PT-nya siapa? Hah? Pak? Pak Ipan. Bapak mandor. Udah berapa lama kerja di sini? Hah? Sudah lama. Sudah karyawan tetap. Nah, Bapak gajinya UMR kan? Berapa gaji UMR Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat? 4 juta kurang 10.000 gitu. 4 juta? 3 juta lebih lah. Hah? Ya 3 juta ya. Ya kan? 39, sekian. Oke, pertanyaan berikutnya. Bapak sudah berapa lama bekerja? 98 ya. 92
Bapak bekerja sudah 28 tahun. Saya nanya, masih tetap UMR nggak sampai sekarang gajinya? Kan harusnya Bapak ada kenaikan berkala dalam setiap tahun sesuai dengan pengalaman kerja. Ya kan Pak? Bukan. Kan Bapak mandornya nih. Berarti kan yang dimandori harus tahu ada berapa orang. Ini kan tidak beda motor, Pak. Enggak, yang di bawah Bapak ada berapa? Ya kalau di sini ya sekitar 15 orang. Semuanya karyawan tetap. Saya tetap Semuanya. Pak, kalau karyawan tetap itu gajinya bulanan, Pak. Artinya gaji bulanan itu kalau tidak masuk juga dibayar. ya bayar hari oh tidak masuk dibayar. Kalau biasanya Hari Minggu dibayar nggak? alhamdulillah Dibayar. Dibayar. Iya, dibayar. Bapak hari Minggu nggak masuk kerja dibayar nggak? Benar. Bayar. Nanti saya cek ya. Per hari 130-an. Kalau per hari 130-an berarti sebulan 4,2. Kan 30 hari. Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Bapak pemiliknya. Ya, salah satunya Pak. Karyawannya kok gajinya mingguan? 2 mingguan Pak. 2 mingguan. Iya. Hitungnya Per hari masuk. berarti bukan tetap. Berarti bukan tetap. Oh, bukan Pak, maksudnya per hari masuk diakumulasi dikeluarkan per 2 minggu. Jadi Apa? sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali Iya. gajian. Iya. Oke. Jadi semua menurut UMR yang berlaku. Di atas UMR berapa UMR di sini? 3,9 sekarang. 3,9. Di atas itu Pak. Terus yang berikutnya ngambil bahan bakunya dari mana? Dari kuari sendiri tapi Sendiri. disubkonkan. Kemudian ini kan debunya itu kemana-mana. Nah, Apa langkah perusahaan terhadap debu yang di jalan, di genting warga? di dusting Pak sistem. Kenapa? Di dusting sistem penyerapan debu ditambah. Tapi debunya masih, Pak. Boleh Bapak lihat di luar? Ayo, Mas. Kan debunya, Pak. Kalau di sininya kan memang pakai air. Ya, enggak percaya. Bapak, menurut saya Bapak, genting-genting itu Boleh kan sebelah sini oke. nggak, Pak? Kan genting itu kan lingkungannya. Kan pasti jadi ispa, Pak. Ya. Nah, menurut saya penanganannya bagaimana? Sebentar lagi saya umumin hasil AMDAL lingkungan hidupnya. Sahabat semuanya, mendengar bahwa para buruh menerima upah sesuai UMK tentu menjadi kabar baik. Namun jika kita melihat lebih dekat, ada perjuangan yang mungkin tidak pernah banner-banner bisa dinilai dengan angka. Bayangkan bekerja setiap hari di tengah suhu yang sangat panas, mengangkat batu kapur, mengawasi tungku pembakaran, lalu menghirup udara yang dipenuhi debu selama berjam-jam. Bagi sebagian orang, berada di lokasi seperti itu selama beberapa menit saja mungkin sudah terasa sesak. Tetapi bagi para buruh, itulah kehidupan mereka dari hari ke hari. Mereka berangkat pagi demi memastikan anak-anak tetap bisa bersekolah. Mereka rela pulang dengan tubuh penuh debu agar dapur di rumah tetap mengepul. Inilah wajah perjuangan yang sesungguhnya. Kang Deddy Mulyadi terlihat beberapa kali mengamati kondisi sekitar. Beliau memperhatikan bagaimana debu berterbangan hingga ke permukiman warga. Atap-atap rumah yang memutih menjadi bukti bahwa aktivitas industri memiliki dampak yang nyata. Hal seperti ini tentu membutuhkan perhatian bersama. Pembangunan memang penting. Industri juga dibutuhkan untuk membuka lapangan pekerjaan. Namun, di sisi lain, lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat tidak boleh diabaikan. Keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan harus selalu dijaga. Kang Deddy pun memberikan sejumlah masukan agar perusahaan terus meningkatkan perhatian terhadap keselamatan pekerja maupun pengendalian debu yang menyebar ke kawasan permukiman. Karena sesungguhnya, keberhasilan sebuah perusahaan bukan hanya diukur dari besarnya produksi, tetapi juga dari seberapa besar kepedulian terhadap manusia dan lingkungan di sekitarnya. Perjalanan ini mengingatkan kita bahwa setiap bangunan yang berdiri kokoh, setiap jalan yang mulus, dan setiap rumah yang nyaman, ada keringat para pekerja yang turut membangunnya. Seringkali mereka tidak dikenal, tidak banyak diberitakan. Namun tanpa mereka, banyak hal tidak akan pernah terwujud. Nah, ini kan kemana-mana nih, bukan punya Bapak saja. Ini banyak, Pak. Saya gitu loh, Pak. Ini banyak, bukan Bapak saja. Nah, ini kan putih semua. Bapak lewat ke sini deh. ya Lewat kan, Pak? Kan sudah kayak kabut berasap aja. Ya. Ya. Iya. Bapak nggak ada upaya nggak, misalnya di kemarau ini Bapak pasang drone, kemudian drone-nya nyiramin air
Pak. Ya. Nanti saya cek. Saya minta Bapak beresin ini. Bayang kan apa yang akan terjadi? Ngerti Pak, ngerti dan setuju Pak. Kalau bisa satu kawasan Padalarang ini pengusaha Iya, batu ini bukan batik hanya sama-sama. Bapak ya, Pak. Iya, iya, Saya paham, lihat Pak. Bapak fair kok. Fair. saya objektif aja Pak kalau Iya, saya. Ya bagus katakan bagus, yang jelek katakan Betul, jelek. betul. Kalau ya ini lebih bagus dibanding yang kemarin gitu loh menurut saya. Tetapi penanganan pencemaran ini bagaimana? Harus dibersihin sih Pak. Kalau misalnya dari tempat produksi kita kan ditambahin alat. Ah. Kalau yang sudah nempel di kamar Bapak benar itu harus dibersihin. Dia Pak. harus Nggak ada- bersihin. nggak ada cara lain. Bapak bisa nambah alat. Bisa Pak. Memang sudah Pak kemarin teknikal sudah pada masuk. Sudah. Maksudnya vendor dari luar Pak. Sudah. Ya, Akan mulai jalan kapan? Nah itu sekarang mereka lagi bikin penawaran. Tambahannya ya Pak ya. Ya artinya kan saya kan sidak Ah, kan iya. mulai goyang kan. Iya. Nah berarti kan selama ini tidak berjalan gitu loh Pak. Benar, setuju, Pak. Tidak optimal. Ya, tidak optimal, Karena saya Pak. tahu Bapak pasang alatnya mahal. Gimana caranya industri berjalan, rakyat sejahtera, tapi lingkungan terjaga gitu. Pak. Masih saya setuju Pak. Kalau memang itu tanggung jawab kita, kita Ya kan, tanggung jawab semua, Pak. Iya. Nanti bantu cek lagi. Iya boleh Pak. Ini ya Pak. Itu tuh yang tetangga Iya, iya. ya. Ini kan rumah ya. Ya. Rumah kan ini Pak. Ada juga pemikiran Pak. Ah. Menurut Bapak baik nggak jika misalnya dindingnya ditambahkan? Ya boleh itu Bapak dengan warga. Ya. Bagaimana Bapak dengan Bilateral warga ya, Pak. bicara. Artinya kan terus kemudian tanaman ininya juga harus makin banyak kan bambu segala macam Ah, betul. sebagai Setuju, penetral. Pak. Ini kan lihat Pak warga Ya. di Setuju, samping Pak. Bapak. Sama, setuju. Ya. Di akhir kunjungannya, Kang Deddy Mulyadi kembali menunjukkan gaya kepemimpinannya yang sederhana. Beliau lebih memilih turun, langsung ke lapangan daripada hanya menerima laporan di atas meja. Dengan melihat sendiri kondisi para buruh, berbicara langsung dengan masyarakat, dan mendengarkan setiap cerita tanpa sekat. Berbagai persoalan bisa dipahami secara lebih utuh. Video ini bukan hanya berbicara tentang sebuah pabrik kapur. Video ini juga mengajarkan kita tentang arti menghargai setiap profesi. Tidak ada pekerjaan yang rendah selama dilakukan dengan cara yang halal. Para buruh mungkin pulang dengan pakaian penuh debu, namun mereka membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu nafkah yang halal untuk keluarga. Kita juga belajar bahwa perusahaan yang memberikan upah sesuai aturan patut diapresiasi. Namun apresiasi tersebut hendaknya menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan kerja, memperhatikan kesehatan para pekerja, serta mengurangi dampak terhadap masyarakat sekitar. Karena kesejahteraan tidak hanya diukur dari besarnya gaji, tetapi juga dari kualitas hidup yang dirasakan para pekerja dan keluarganya. Semoga kunjungan seperti ini terus dilakukan. Semoga semakin banyak pemimpin yang mau mendengar langsung suara rakyat. Dan semoga para pekerja di seluruh Indonesia mendapatkan hak-haknya secara layak. Bekerja dengan aman, sehat, dan penuh penghargaan. Bagaimana menurut pendapat sahabat semua? Apakah menurut kalian upah yang sesuai? UMK sudah cukup jika kondisi lingkungan kerja masih penuh tantangan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar kegiatan Kang Deddy Mulyadi dan berbagai kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kemarin mas saya karyawan swasta Pak. Ah. Udah ngajuin ke Pemkot Cimahi, saya orang Ah. Ciparan Cimahi. Nah saya udah dia Jadi karyawan swasta kan disangkanya Bapak bukan kelompok masyarakat miskin. Ya, itu, saya udah Karena ngajuin. disangkanya gaji Bapak pasti Nah UMK. itu Pak. Jadi sama Pemkot itu nggak dirubah status. Ya nggak bisa Pemkot merubah, yang rubah harus Kementerian Sosial melalui survei. Ya. Berapa orang sini? Siap, 6 orang. 6 orang. Oke. Tidak, Oke. silakan.